Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Wika Oktaviana Ramadhani dengan NIM 2302010086 dari kelas PAI 5D dengan dosen pengampu Dr. Bustanul Iman, SHI, MHI. Saya di sini akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan islami. Nah, jadi materi yang pertama yaitu ada pengertian PAIKEMI. PAIKEMI adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan islami. Secara umumnya, PAIKEMI merupakan suatu sistem pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, dan dengan nuansa islami dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar. Materi kedua itu ada unsur-unsur PAIKEMI. Unsur-unsur PAIKEMI ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama, pembelajaran aktif. Proses belajar yang melibatkan peserta didik secara langsung agar mereka aktif berpikir, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang kedua, pembelajaran inovatif, yaitu pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan ide-ide baru demi perbaikan dan pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, ada pembelajaran kreatif, yaitu pembelajaran yang mendorong guru memunculkan kreativitas siswa melalui metode bervariasi seperti kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, pembelajaran efektif, yang dimana yaitu proses belajar yang terencana dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Yang kelima, ada pembelajaran menyenangkan, yaitu proses belajar yang berlangsung dalam suasana yang nyaman, menarik, dan mengesankan. Dan yang keenam dan terakhir, yaitu pembelajaran islami, yang dimana pembelajaran yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika ajaran Islam. Materi ketiga yaitu ada penerapan PAIKEMI. Penerapan PAIKEMI ini terdiri dari 6 juga. Yang pertama, siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Yang kedua, pendidikan menggunakan media yang berbeda dan metode serta taktik yang berbeda untuk membangkitkan semangat, termasuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan relevan bagi siswa. Yang ketiga, itu ada pendidikan merencanakan pembelajaran dalam lingkungan yang lebih informatif dan menarik. Kemudian yang keempat, pendidik lebih banyak menerapkan metode pembelajaran yang kolaboratif, interaktif, seperti metode pembelajaran kelompok. Yang kelima, pendidik mendorong siswa untuk menemukan cara unik dalam memecahkan masalah, mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam membentuk lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, setiap praktik pembelajaran selalu memuat nuansa Islam, metode pengajaran Islami, sikap dan karakter pendidik, serta strategi dan taktik pendidik. Materi berikutnya yaitu kelebihan PAIKEMI. Yang pertama, dapat mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. Yang kedua, menghargai potensi semua siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran PAIKEMI diterapkan salah satunya dalam rangka mengembangkan kecakapan hidup. Yang keempat, perbedaan proses pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, ketidakjenuhan di dalam kelas. Adapun kekurangan PAIKEMI, yang pertama, perbedaan individual peserta didik tidak semua dapat diraih dengan perbedaan tersebut terkait jenis kelamin, taraf kognitif, atau maksimal pencapaian pemahaman yang bervariasi. Yang kedua, guru harus menyiapkan pembelajaran yang lebih dari sekedar ceramah, maka dibutuhkan alat dan bahan yang lebih pula untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, sarana dan prasarana harus memadai, sehingga sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit untuk mengembangkan PAIKEMI. Yang keempat, pengembangan RPP.
Dalam pembelajaran PKMI, guru dituntut untuk kerja ekstra dalam pengembangan pembuatan RPP agar dapat menciptakan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, manajemen kelas. Dalam pembelajaran ini, guru harus selalu dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Dan terakhir, kurangnya kreativitas guru dalam pembelajaran PKMI. Guru cenderung malas untuk melakukan pembelajaran yang inovatif. Baik, mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.